Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para hadirin dan narasumber kita, Dr. Nurhuda Ali. Selamat datang di webinar series Paunang Institute hari ini yang akan membahas mengenai Hoshokraminoto, induk berbagai aliran pemikiran. Pada kesempatan ini, Dr. Nurhuda akan bercerita lebih lanjut mengenai siapa sebenarnya Hoshokraminoto dan pemikirannya. Diskusi hari ini juga akan dipandu oleh founder Paunang Institute, yaitu Dr. Supawi Paunang. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara webinar pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah pembacaan tata tertib acara webinar. Yang ketiga adalah sambutan founder Paunang Institute, yaitu Dr. Supawi Paunang. Yang keempat adalah pembacaan puisi oleh Nitya Zihni Kinanggit. Yang kelima adalah penayangan cuplikan film Hoshokraminoto. Yang keenam adalah talk show. Dan yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib acara webinar pada malam hari ini. Yang pertama adalah pastikan perangkat komputer, laptop, ponsel Anda tersambung dengan internet. Aplikasi yang digunakan untuk webinar hari ini adalah Zoom Cloud Meetings. Pelaksanaan webinar akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Para peserta wajib hadir sebelum pelaksanaan webinar. Kemudian gunakan nama lengkap saat bergabung di Zoom Room, berpakaian rapi dan sopan, dan aktif di video. Kemudian, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau di-mute pada saat pelaksanaan webinar. Selanjutnya, peserta wajib hadir dan mengisi link absensi yang akan diberikan pada chat box room. Selanjutnya, ketika webinar berlangsung, peserta akan diberi kesempatan untuk bertanya kepada narasumber dan moderator. Kemudian kita beranjak pada acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh founder Paunang Institute, yaitu Dr. Supawi Paunang. Terima kasih, pembawa acara, kepada seluruh hadirin, kepada narasumber, Dr. Nurhuda Ali, saya ucapkan selamat datang, selamat hadir di Paunang Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Saudara-saudara, kali ini adalah aktivitas kedua dari Paunang Institute. Kalau yang pertama kita mengadakan webinar dengan tema seminar kebangsaan berkaitan dengan lahirnya Pancasila. Hari ini kita akan menindaklanjuti yang berkaitan dengan ketokohan seseorang yang ini menjadi inspirator, menginspirasi banyak orang hingga lahirnya Indonesia ini. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di dalam pembukaan itu, kita ketemu dengan penggalan kalimat kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kalimat ini tentu saja merepresentasikan suatu semangat yang dulu dikumandangkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Setidaknya 1 abad yang lalu, di awal tahun 1900-an, ada tokoh hebat yang pemikirannya begitu brilian, yang dia menginspirasi banyak generasi muda, dan generasi muda inilah yang kemudian menjadi murid-muridnya, yang ternyata mereka menjadi tokoh-tokoh di Indonesia. Dan ketokohannya ini yang menarik adalah mereka menawarkan beberapa pemikiran, ada pemikiran tentang nasionalis, ada pemikiran tentang sosialis, ada pemikiran tentang komunis, dan ada pemikiran tentang Islamis. Keberagaman pemikiran-pemikiran para mereka ini, para murid-muridnya Cokro Aminoto ini, semuanya adalah bersumber dari Cokro Aminoto.
Kalau kita lihat pergerakan atau pemikiran Cokro Aminoto, sungguh dahsyat kiranya, karena pada awal tahun 1900-an itu, Cokro Aminoto dengan masih minimnya literatur yang ada di Indonesia, atau waktu itu sebutannya adalah Hindia Belanda, Cokro Aminoto itu sudah membaca beberapa literatur filsafat, mulai dari filsafat Marxisme, komunisme, nihilisme, kapitalisme, semuanya telah dibaca. Dan itu menunjukkan kualitas kependidikan, kualitas pengetahuan yang dimiliki oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Tentu saja Haji Umar Said Cokro Aminoto ini dengan kemampuannya itulah dia bisa membentuk organisasi yang begitu hebat, bisa mendiseminasi pemikiran-pemikirannya kepada generasi-generasi muda yang secara akumulasi hingga menjadi keterbentukan negara Indonesia ini. Dengan konsep Nasi and Zelbestur inilah satu keunggulan yang dimiliki oleh HOS Cokro Aminoto yang itu diterapkan kepada para murid-muridnya seperti Soekarno, Kartosuwiryo, Semaun, Darsono, Muso, dan lain sebagainya itu. Mereka adalah tokoh-tokoh yang dengan pemikiran-pemikirannya sendiri, dengan pemikiran-pemikirannya itu mengembangkan pemikiran-pemikiran itu sehingga mempunyai corak kepemikiran sendiri yang akhirnya mewarnai kehebatan Indonesia. Kalau kita lihat perjalanan Cokro Aminoto, tentu saja kita akan bersinggungan dengan Saman Hudi. Saman Hudi adalah seorang tokoh pendiri Serikat Dagang Islam. Dan Serikat Dagang Islam ini bermula dari Sondaan Kecamatan Lawean, Surakarta. Dari sinilah pemikirannya, nanti dari Sondaan ketemu ke Surabaya. Ini menjadi titik penting adanya organisasi-organisasi itu yang mengembangkan dari organisasi-organisasi yang ada selama ketika itu yang masih bersifat primordial, masih bersifat lokal, dengan adanya Serikat Dagang Islam dan kemudian menjadi Syarikat Islam itu menjadi menasional dan itu menggaungkan kemerdekaan. Tentu saja ini adalah kesejarahan yang perlu kita pahami, perlu kita ketahui bagaimana hubungan antara Serikat Dagang Islam, kemudian bertransformasi menjadi Syarikat Islam, ya, dari bergesernya Saman Hudi ke Cokro Aminoto, kemudian munculnya Partai Syarikat Islam, ya, munculnya Sentral Syarikat Islam, kemudian Partai Syarikat Islam Indonesia. Ini tentu saja kalau kita pelajari dari sini akan banyak mutiara-mutiara yang bisa kita kaji, ya, bisa kita jadikan sebagai bekal pengetahuan untuk setidaknya kita turut serta menjadi menjadi agen pembangunan karena kita adalah orang Indonesia. Untuk membahas tentang Cokro Aminoto tentu saja bukanlah hal yang singkat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya sebagai pendiri dari Pawenang Institute sudah melakukan negosiasi atau merayu sejarawan kita, Dr. Nur Huda Ali itu, saya minta beliau untuk memaparkan tentang Cokro Aminoto itu dalam 3 periode. Periode pertama adalah periode tentang keterkaitannya antara Saman Hudi dan Cokro Aminoto, berarti di situ ada hubungan antara SDI, ada SI, kemudian CSI, PSI, dan PSI. Itu yang akan kita bahas pada malam ini. Nanti pada Rabu yang akan datang, kita akan lanjutkan diskusi ini untuk membahas tentang hubungan antara Cokro Aminoto dan murid-muridnya. Di situ kita akan membahas tentang pengalaman-pengalaman, tentang keilmuan-keilmuan, tentang bagaimana mereka kemudian menjadi alirannya, pemikiran-pemikirannya berbeda dan lain sebagainya itu. Kita akan mengurai di situ aliran pemikiran-pemikiran yang berkembang, kemudian bagaimana aliran berkembang itu
relevan dengan konsep kenegaraan Indonesia. Di situ tentu saja kita akan menyinggung nama-nama besar seperti Soekarno, Semaun, Kartosuwiryo, Muso, Darsono, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian di Rabu berikutnya kita akan perdalam lagi tentang secara filsafati tentu saja pergulatan pemikiran di Syarikat Indonesia, di Syarikat Islam, karena di Syarikat Islam ini nanti itu ada intervensi dari Hindia Belanda karena Syarikat Islam begitu besar, kemudian akan dipecah dengan masuknya di politik DIY Impera yang ada di Syarikat Islam itu, maka kemudian dipecah menjadi SI merah dan SI putih, dan inilah pergulatan pemikiran yang nanti akan memunculkan pemikiran-pemikiran dari sosialisme dan komunisme menjadi berbeda dan lain sebagainya. Dan itu ternyata kalau kita runtut di situ impact-nya adalah pada perpolitikan hingga saat ini. Nah, tentu saja banyak hal yang berkaitan dengan Cokro Aminoto. Inilah yang saya mintakan kepada sejarawan kita, Dr. Nur Huda Ali, yang akan memaparkan itu. Itu sambutan saya mewakili Pawenang Institute sebagai pembukaan pada acara malam ini, dan untuk detailnya nanti kita bahas setelah kita memasuki acara talk show-nya. Saya rasa itu sambutan saya kali ini, dan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan kali ini saya resmikan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada narasumber, waktu dan tempat saya kembalikan. Baik, kita akan ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan puisi oleh Nitya Zinikinanggit. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, izinkan saya untuk membacakan puisi HOS Cokro Aminoto yang dikutip pada Dunia Bergerak pada tahun 1914. Lelap terus, dan kau dipuji sebagai bangsa yang terlembut di dunia. Darahmu dihisap, dan dagingmu dilalap sehingga hanya kulit yang tersisa. Siapa pula tak memuji sapi dan kerbau? Orang dapat menyuruhnya kerja, pun memakan dagingnya. Tapi, kalau mereka tahu akan hak-haknya, orang pun akan menamakannya pongah, karena tidak mau untuk ditindas. Bahasamu terpuji halus di seluruh dunia, dan sopan pula. Sebabnya, karena kau menegur bangsa lain dalam bahasa kromo, dan orang lain menegurmu dalam bahasa ngoko. Kalau kau balikan, maka kau akan dianggap kurang ajar. Terima kasih. Pembacaan puisi yang sangat bagus. Kemudian kita akan memasuki penayangan cuplikan film HOS Cokro Aminoto. Hijrah, kemana kau akan membawaku? Orang-orang Eropa datang ke sini untuk mencari apa yang tidak mereka punya. Karet, kopi, pala, cengkeh, tembakau untuk pabrik-pabrik mereka. Mereka juga mencari pelabuhan-pelabuhan hangat untuk mengambil hasil kita sepanjang tahun. Sejak Pangeran Diponegoro, lebih dari 70 tahun, kita tidak memiliki seorang pemimpin. Mari kita bersama-sama melakukan perlawanan atas ketertindasan agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia. Ada 30 juta orang Jawa, hanya ratusan yang lulus sekolah. Kalian-kalian yang akan menjadi lokomotif dari jutaan masyarakat melalui gerbong-gerbong ini menuju masyarakat yang lebih baik. Melayunesia atau Indonesia? Menurut Tuan, apakah nama tanah ini, Tuan Cokro?
Gus, kalau VOC menghasilkan 180 juta Holden setiap tahun, berapa yang sudah dihasilkan sampai saat ini? Sebuah bangsa hanya dapat dibentuk dari kemanusiaan. Kemanusiaan yang nantinya akan mempersatukan kita semua, tuan-tuan. Kalau sampai kamu lahiran laki-laki itu ndak jedul raine ndek kene, jangan bilang bahwa dia menghormati keluarga Mangunsumo. Aku ingin jadi kapuk putih, berbunga saat musim kering, dan bisa digunakan untuk membuat bantal dan kasur untuk anak-anakku. Mereka hanya patuh kalau kita hukum. Niat anu hade, moal luntur ku catur, moal laas ku jaman. Buruh adalah politik. Tidak ada yang salah dengan gagasan-gagasan yang datang ke tanah ini. Yang bahaya adalah cara-cara kekerasan untuk menjelaskannya. In deze nieuwe wereld hebben we mensen als Chokro Aminoto hard nodig. Chokro is gevaarlijk, ik zeg het u. Ze zouden hem moeten opsluiten. Buaya besar masuk kampung, Tuan. Ini pertanda buruk. Ini jam malam. Aku ngerti, Nora Putri Kolora. Kalau tanah ini punya pemerintahan sendiri, siapakah aku? Apakah aku termasuk pribumi? Saya Agus Salim akan hijrah bersama seorang Cokro Aminoto. Pemerintah Hindia Belanda tidak menginginkan kalian bersatu. Karena kalau kaum Jawa dan Tionghoa bersatu, maka subur tanah ini. Hanya ada satu cara untuk berhijrah. Setinggi-tinggi ilmu, sepintar-pintar siasat, dan semurni-murni tauhid. Baik, kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu acara talk show yang akan dipandu oleh founder Pawenang Institute adalah Dr. Supay Pawenang dan narasumber kita Dr. Nurhuda Ali. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Aulia sebagai pembawa acara. Saya ucapkan selamat datang Kang Nurhuda. Nurhuda ini adalah orang yang suka sekali dengan sekolah gitu ya. Karena S1, S2, S3-nya diselesaikan di UIN Sunan Kalijaga, mengambil sejarah. Kemudian dia mengambil S2 lagi di Universitas Gadjah Mada di Fakultas Ilmu Budaya hingga mendapatkan gelar MA, itu juga kesejarahan. Setelah itu dia mengikuti postdoktoral di Belanda. Di Belanda ya Kang ya? Kang Huda. Nah, postdoktoral di Belanda. Kemudian Dr. Nurhuda ini penulis buku, sudah banyak buku yang ditulis. Sebelum ada ramai-ramai tentang Islam Nusantara itu, Nurhuda Ali ini sudah menulis buku tentang Islam Nusantara. Jadi waktu itu belum ada gagasan-gagasan tentang Islam Nusantara, dia sudah menulis buku tentang Islam Nusantara. Jadi di awal tahun 2000-an itu. Di awal tahun 2003 dia menulis itu. Hobinya dalam kesejarahan inilah yang kemudian menarik bagi saya gitu. Banyak diskusi-diskusi saya tentang bersama beliau itu yang membahas tentang kesejarahan, ya sejarah, banyak sejarah, terutama sejarah tentang pergerakan kemerdekaan dan sejarah keislaman di Indonesia. Beliau ini memang ahlinya. Beliau ini adalah dosen di Universitas Islam Negeri atau UIN Raden Patah, Palembang. Nah, saya ingin mendapatkan suaranya dari Dr. Nurhuda Ali. Sepertinya ini dia masuk ke dalam sistem unmute ini. Kang Nurhuda Ali, coba tolong di unmute, Kang. Ya, sudah. Sudah ya? Oke. Kang Nurhuda Ali, tadi dalam paparan saya tentang webinar kali ini,
ini webinar apa talk show ini ya. Tadinya kita mau setting webinar, tetapi kemudian dalam pembicaraan saya dengan Kang Nur Huda itu akan lebih baik kalau misalnya nanti dibikin talk show gitu. Nah, kita akan membahas pada malam ini adalah kaitannya antara Samanhudi dengan Cokro Aminoto. Tentu saja kita akan bicara tentang munculnya Syarikat Dagang Islam, kenapa muncul Syarikat Dagang Islam, dan bagaimana nanti pertemuannya dengan Cokro Aminoto, dan bagaimana keterbentukan sentral Syarikat Islam, kemudian Partai Syarikat Islam, itu detailnya seperti apa, latar belakangnya itu seperti apa. Akan lebih baik kalau misalnya ada yang di untold story itu kita bahas, gitu, kita bahas. Nah, untuk membahas itu, ahlinya adalah Kang Nur Huda ini. Nah, oleh karena itu, Kang Nur Huda, saya ingin Anda memulai memaparkan itu, keterkaitan antara Samanhudi dan Cokro Aminoto. Nah, nanti kita buatlah secara mengalir, mungkin dengan teknik talk show atau seperti apa. Tapi yang jelas, saya ingin Anda berkomentar dulu tentang Cokro Aminoto ini. Silakan, Kang Nur Huda. Ya, terima kasih, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Saya merasa terhormat ya diajak untuk bergabung dalam Pamanah Institute ini. Ini sebetulnya kan masalah lama sebetulnya ya. Yang kajian saya memang Islam di Solo, tapi karena mungkin disertasi berkaitan dengan Islam di Solo, tetapi karena ngajar di Palembang akhirnya ini terlupakan ya, terlupakan. Oleh karena itu saya terima kasih sekali Mas Kang Supawi ini untuk mengajak bergabung. Akhirnya kami harus bongkar-bongkar lagi data-data saya. Ya memang Cokro kita tahu memang seorang yang hebat ya, orang hebat ya, Bapak Guru Bangsa, tadi dikatakan filsafat, orator yang ulung, seorang politisi yang hebat dan sebagainya itu. Tetapi ini kan mungkin referensi tentang ini saya kira sudah melimpah ya, sudah melimpah. Tetapi bagaimanapun ketenaran dia tidak bisa dilepaskan dengan Syarikat Islam itu sendiri kan begitu. Nah saya ingin karena ini berseri sampai tiga seri Kang ya, 3 seri, saya ingin bicara masalah tentang SI itu. Saya kira berdirinya SI atau SD itu saya kira tidak lepas dari proses reformisme Islam ya, saya kira yang berkembang di Indonesia pada akhir-akhir abad yang menjelang abad 18 atau 19 itu. Tapi di dalam literatur kita seolah-olah SI itu ya sering disinggung bahwa ini kan persaingan dagang dengan Cina, masalah ekonomi jadi mendesak, itu menjadi topik utama dalam literatur kita. Tetapi bagi saya ini adalah bahwa munculnya SI merupakan bentuk kelangsungan reformisme ya, reformisme Islam yang menurut Azumardi Azra itu sudah mulai awal-awal abad 18, 19 itu. Jadi hubungan-hubungan Timur Tengah atau Haromain dengan Indonesia itu sangat intensif. Dan saya kira ini cukup memberi kesadaran pada kelompok-kelompok pedagang santri terutama di Solo ya, pedagang santri Solo untuk mendirikan sebuah organisasi-organisasi seperti ini. Ini yang tidak dilihat. Jadi berdirinya SI semata-mata karena masalah-masalah ekonomi persaingan dengan Cina itu saya kira ada semacam trigger ya atau pemicu. Tetapi latar belakangnya cukup panjang, ada kaitannya dengan kelanjutan reformisme Islam, ada masalah-masalah isu-isu internasional yang berkembang dan sebagainya. Jadi masalah-masalah berkaitan sosial budaya yang berkembang pada masa itu saya kira tidak bisa dilepaskan dari berdirinya SI. Itu. Nah kita tahu bahwa Samanhudi ini kan bukan sembarang orang ya. Dia itu kan dari keturunan memang keluarga santri kalau kita memakai kerangka Clifford Geertz ya, dan pengusaha saya kira kelas menengah ini kan. Jadi dia ini sebetulnya kakeknya itu namanya Kartowikromo itu ya. Ya, kakek Samanhudi adalah seorang pengusaha yang hebat dan seorang guru santri. Nah, kelompok-kelompok inilah yang mempunyai interaksi yang cukup luas karena pedagang, karena jadi hubungannya cukup luas yang
di sana bisa didiskusikan tentang keadaan umat Islam itu sendiri. Kita tahu bahwa kondisi pada masa itu ya secara sosial umat Islam sangat terbelakang dan sebagainya. Inilah menurut Kartodikromo, ini seorang pedagang kaya ya, yang kakeknya Samanhudi sudah memulai itu. Nah, dia menurut ini ada di semacam ini bahwa salah satu kemunduran umat Islam di Indonesia itu adalah kemunduran ekonomi sosial karena pemahaman Islam yang salah. Nah, ini sebetulnya Samanhudi sudah ada rintisan dari kakeknya itu. Nah, Pak Kartodikromo ini mempunyai anak yang namanya Haji Ahmad Zain. Bapaknya Samanhudi juga seorang pedagang, ya, seorang pedagang batik, pengusaha batik yang terkenal juga. Nah, Haji Samanhudi ini mempunyai Haji Ahmad Zain ada 3 orang, yaitu Samanhudi, Haji Alwi, Haji Amin dan sebagainya. Saya kira sebelum menjadi seorang pengusaha, ya kenapa saya berani mengatakan bahwa ini kelanjutan dari reformisme Islam? Ya Samanhudi itu kan dididik dari memang secara formal dia belajar sekolah ya, karena sekolah ongko siji ya pada masa Hindia Belanda itu kan itu setingkat SD, SR dan sebagainya. Tetapi pendidikan agama cukup bagus dia karena dia mengenyam beberapa pesantren terutama ada yang Ciawi ya, itu Bogor, nanti terus di mana itu Cipancur ya. Terus nanti pesantren di Tegal, Ciwaringin, bahkan karena dia merupakan salah satu murid Kiai Zainal Mustafa yang seorang tokoh yang pernah menentang Jepang itu. Nah ini secara pendidikan aja dia mempunyai karena di pesantren ya gagasan reformisme itu sudah mulai tumbuh di dalam diri dia. Inilah makanya saya berani mengatakan bahwa motivasi atau dorongan untuk mendirikan SI karena saluran-saluran reformisme Islam itu sendiri. Ya tentu saja ketika faktor-faktor semacam ini dia karena kondisi sosial Surakarta kita tahu pada masa Hindia Belanda kan ada di sisi sosial ada 3 kelompok ya. Misalnya kelompok Hindia Belanda dan itu termasuk kelompok-kelompok dari para bangsawan keraton, terus para pengusaha ini dan uang cilik. Nah mereka ini secara sosial mereka terpisah-pisahkan apalagi orang kecil itu. Tetapi meskipun demikian karena dia bukan anggota keraton, tapi secara ekonomi kelompok-kelompok ini mempunyai posisi yang mapan. Jadi bahkan banyak orang-orang keraton itu yang harus pinjam duit dan sebagainya kepada kelompok-kelompok ini. Nah kita ketahui ya. Samanhudi adalah orang yang paling kaya di Surakarta itu. Setelah itu Haji Misbah itu. Nah hubungan perdagangan inilah yang dia akhirnya memang ada sebelum dia mendirikan SI, dia termasuk orang yang bahkan direkrut oleh Budi Utomo. Tetapi di sini sebelumnya ada kalau Korver menolak bahwa masalah ekonomi itu sebagai faktor utama dari berdirinya SI itu dia menolak. Karena apa? Antara hubungan orang-orang Cina atau Tionghoa dengan para pengusaha itu biasa-biasa saja. Mungkin terjadi konflik ada ya di Surabaya terjadi konflik ya, itu yang menjadi pemicu utama. Akhirnya ada semacam pengelompokan kelompok-kelompok Cina ini yang melakukan pemogokan sehingga harga-harga barang batik itu ya, terutama itu misalnya kan itu menjadi tinggi. Nah di selain itu ya sebelum masuk mendirikan SI kita tahu bahwa Haji Samanhudi ini juga pernah tergabung dalam namanya Kongsing ya. Kongsing itu kelompok-kelompok orang Cina itu ya, kelompok-kelompok keamanan sebetulnya. Ini adalah semacam organisasi atau perkumpulan orang-orang Cina yang menurut orang-orang Cina tingkat atas level tinggi itu sebagai kelompok-kelompok pinggiran, sehingga mereka ini kan sampai kelompok-kelompok preman lah istilahnya barangkali seperti itu. Nah kelompok-kelompok ini muncul sebagai respon atau antisipasi terhadap kelompok-kelompok BU Budi Utomo. Kita tahu bahwa BU didirikan oleh kalangan-kalangan bangsawan kelas menengah atas. Tapi ini tidak. Ya, ketika BU menginginkan mencoba untuk merekrut kalangan-kalangan bawah, ini mendapat reaksi dari Kongsing ini dan Samanhudi
diminta untuk bergabung itu. Tapi dalam perkembangannya di Kongsing itu terjadi perpecahan karena ada Kongsing itu di sana kan meskipun ada anggotanya orang-orang Jawa, tetapi dalam Kongsing itu ada orang-orang Cina dan mayoritas. Nah di sini kelompok-kelompok orang Jawa itu selalu dipinggirkan, ya, dipinggirkan. Akhirnya Samanhudi dan kawan-kawannya keluar dan mendirikan kelompok namanya Reksa Rumeksa. Ya, Reksa Rumeksa ini adalah kelompok keamanan di kampung dia, ya. Kelompok keamanan saling membantu. Kalau ada kematian, kalau ada kesusahan dan sebagainya di antar kelompok itu saling membantu, bahkan mungkin menyewakan abrek kalau orang Jawa itu kan piring, gelas dan sebagainya kalau ada kematian seperti itu. Nah dari Reksa Rumeksa inilah ketika terjadi konflik dengan Kongsing maka Samanhudi meminta tolong, ya ini ada yang pendapat bahwa ada pengaruh dari Tirto Adisuryo yang telah mendirikan Serikat Dagang Islam itu. Nah hubungan ini kan karena hubungan ini terjalin karena masalah perdagangan. Kita tahu bahwa Samanhudi itu sampai punya 10 agen toko-toko dan sebagainya itu yang tersebar di Jawa Barat, Solo dan mungkin Jawa Timur dan sebagainya. Dari hubungan dagang inilah dia berkenalan dengan namanya Tirto Adisuryo yang sebagai seorang tokoh pelopor dari pers Indonesia itu sendiri. Nah dari sinilah maka Haji Samanhudi ini, ya ini menurut versi cover ya, mendirikan cabang SDI dari cabang itu. Tetapi pada kenyataannya justru SDI karena mungkin pengaruhan ya Samanhudi yang besar, maka SDI justru di Solo, cabang Solo ini justru lebih banyak pengikutnya daripada SDI di Bogor itu. Nah pada gilirannya ini SDI inilah yang cikal bakal jadi SI itu oleh Samanhudi. Nah saya kira inilah berdirinya SI di Solo, saya kira faktor-faktor ekonomi tadi itu hanya semacam triggernya, pemicu, tapi latar belakang saya kira tidak hanya masalah-masalah ekonomi, tapi masalah-masalah sosial dan sebagainya. Itu. Selanjutnya begini ya, ketika ini saya memang membicarakan batas ini pada SI Solo ya, SI Surakarta, meskipun ini sebagai pelopor ya, tetapi ketika SI diserahkan kepada Cokro Aminoto ya, pertemuan dengan Cokro ini kan karena ada ketika SI Solo itu berdiri maka ada semacam utusan yang menghadap ke sosialisasi lah ke Surabaya, dan di sanalah dia ketemu utusan itu ketemu Cokro Aminoto yang ketika itu menjadi ketua organisasi Panti Harsoyo kan ya, Panti Harsoyo di itu. Nah dari diskusi inilah maka Cokro Aminoto tertarik untuk masuk SI. Akhirnya untuk mematapkan itu maka Cokro Aminoto dipanggil diminta datang ke Surakarta karena apa? Meskipun berdirinya SI ini kan belum mendapat izin resmi dari pemerintah Hindia Belanda dan anggaran dasar. Yang mampu ini adalah Cokro Aminoto. Maka ketika diadakan pertemuan ini ya Samanhudi menjadi ketua, terus Cokro Aminoto menjadi sekretaris, maka disusunlah anggaran dasar, anggaran rumah tangga SI itu sendiri. Itulah pertemuan intensif seperti ini. Nah, ini ketika terjadi ketika karena mohon maaf Samanhudi itu kurang begitu paham dengan organisasi modern barangkali, maka itu semuanya diserahkan kepada Cokro Aminoto. Nah, ketika ada kongres di Yogyakarta, maka kepemimpinan justru dalam muktamar itu justru Cokro Aminoto terpilih sebagai ketua SI dan Samanhudi sebagai ketua kehormatan yang tidak punya peran apa-apa. Sebetulnya barangkali Samanhudi ini ya mungkin karena hasil keputusan kongres atau muktamar dia menerima saja. Tetapi ini justru menjadi masalah para pendukungnya itu ya, pendukungnya Samanhudi, sehingga apa? Ya mungkin secara nasional SI luar biasa, tapi ini secara lokal itu sangat merugikan SI di Solo karena SI tidak punya vitalitas di Solo terutama ini. Akhirnya menjadi berantakan. Saya melihat
Kenapa SI begitu cepat ya ketika mendapat melihat anggota yang cukup besar? Saya kira ini kan ada beberapa hal menurut saya. Yang pertama itu kan ya figur Samanhudi sendiri, figur Samanhudi ya. Yang kedua ya figur Cokro Aminoto itu sendiri, dan yang ketiga saya kira itu ya kebijakan pemerintah pada masa pemerintah Belanda pada masa itu. Dia mengizinkan ya, meskipun Belanda itu mengizinkan karena apa? Karena itu dianggap para pelopornya itu mau bekerja sama dengan Hindia Belanda. Saya kira ini kalau pada awal berdirinya sudah dilarang, saya kira hasilnya akan lain. Maka ketika Cokro Aminoto yang memimpin dan SI makin besar, ini Edinburgh ya, Edinburgh itu kan gubernur jenderal disalahkan, SI itu kan dipeleset menjadi salah Edinburgh gitu. Tetapi itu yang ketiga yaitu peran media massa ya. Media massa sangat penting untuk bagaimana organisasi ini berkembang pesat ya. Yang pertama tadi kan figur tokoh itu si Samanhudi yang dikatakan punya karisma dan sebagainya. Saya kira memang karena dia lulusan pesantren dan sebagainya, memiliki wawasan agama yang bagus sehingga dia dikatakan sebagai, ya ada mengatakan sebagai Ratu Adil. Bahkan Cokro juga jadikan Ratu Adil karena apa? Orang-orang ini dianggap dalam kepercayaan orang Jawa itu dianggap sebagai juru selamat dari penindasan Belanda itu sendiri. Maka orang-orang ini dianggap syah atau penyelamat dan mempunyai karisma yang cukup hebat. Nah itu salah satu. Terus yang kedua memang ada kebijakan Belanda yang sedikit mendukung itu. Yang ketiga adalah peran dari pers itu sendiri. Karena kita tahu bahwa pada masa itu setiap organisasi pasti mempunyai corong atau organ yang berupa surat kabar, baik itu harian atau mingguan, itu sebagai sangat penting. Dan yang selanjutnya itu adalah pemahaman agama ya, pemahaman agama sangat penting. Saya kira inilah yang perlu kita tiru semua. Ini Islam adalah agama dikatakan agama pinggiran dan sebagainya, tetapi di sana agama merupakan Islam adalah pemersatu. Di sana Islam itu semua yang maka Islam bisa masuk, tidak ada Islam fundamentalis, radikal dan sebagainya, tapi tidak ada Islam sangat, tidak Islam asli, tapi yang merasa Islam itu merasa terakomodasi. Dengan berdirinya SI ini, ya orang-orang Islam yang pada umumnya kelas-kelas bawah itu menjadi orang-orang yang mempunyai kepercayaan diri luar biasa. Mereka ini bangga dengan masuk organisasi, bahkan dengan kebanggaan itu kadang-kadang berlebihan, makanya sering terjadi kerusuhan-kerusuhan di daerah ini. Termasuk nanti di Kudus itu juga karena kebanggaan karena SI. Karena SI itu sendiri. Nah, terlepas dari itu nanti kita diskusikan bahwa ketika SI diambil alih oleh Cokro Aminoto ya, dan dipindahkan ke Surabaya, inilah yang menimbulkan masalah bagi SI lokal Surakarta. Menurut Takashi Shiraishi ya, dalam zaman bergerak itu, dia mengamati ada dua kelompok. Ada dua kelompok SI Surakarta ketika pusatnya dipindahkan ke Surabaya. Yang pertama adalah, sebentar, saya ada beberapa catatan ini ya. Yang pertama adalah kelompok yang dekat dengan Samanhudi dan pengusaha batik Laweyan ya, yang telah memperempeng dalam reksa rumeksa atau kelompok-kelompok keamanan tadi. Ini. Tetapi ini ya, kelompok ini kan merasa yang tidak setuju. Inilah yang menjadi orang-orang yang anti terhadap Cokro itu. Karena tetapi dalam pengurusan, karena dia dekat orang Samanhudi, saya selalu dia itu menjadi pengurus teras. Tetapi itu hanya pengurus biasa ya, tidak mempunyai aktivitas karena hanya simbol-simbol saja. Yang kedua adalah anggota SI dari kelompok pegawai agama, kiai, orang-orang Arab, terus yang para pengurus tentara Kanjeng Nabi Muhammad Surakarta dan sebagainya itu. Nah ini dikelompokkan oleh kelompok-kelompok ini termasuk namanya Hisam Jaini dan sebagainya. Ini adalah
kelompok-kelompok yang lebih pro pada Cokro. Nah, kita tahu TKNN adalah sebuah organisasi atau gerakan tentara Kanjeng Nabi Muhammad ya. Nah, kelompok ini berdiri ketika ada sebuah tulisan ya di Jawiswara yang menyinggung tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di sana dituliskan bahwa Nabi seorang peminum ciu atau minum arak ya. Seorang yang pokoknya difigurkan dengan jelek. Nah, ini ternyata apa? Ini tidak mendapat dukungan, ini tidak mendapat respon. Padahal ini surat kabar yang muncul di Jawiswara di Surakarta. Tetapi SI Surakarta sendiri tidak sensitif ya, tidak peka dengan berita seperti itu. Nah, ini baru menjadi masalah nasional ketika Cokro Aminoto ya, Cokro Aminoto mempersoalkan masalah ini. Cokro masalah ini ya. Akhirnya apa? Akhirnya berdiri semacam TKNN Tentara Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu yang membela, yang menuntut agar koran koran tadi ya, kalau lupa aku namanya, koran Jawiswara itu dibredel, orang-orang menuntut dituntut. Tetapi pada kenyataannya TKNN ini akhirnya lemah ya, karena hanya apa? Hanya semacam kelompok-kelompok pengumpul dana untuk melakukan gerakan-gerakan seperti itu. Dan bahkan Cokro semakin lemah, bahkan Cokro ini mendapat masalah karena apa? Dia terbentur masalah isu tentang korupsi, menggelapkan dana dari gerakan itu, TKNN itu sendiri. Nah, di sini akhirnya apa? Karena Syarikat Islam Solo itu vakum, maka kelompok-kelompok yang beraliran keras itu, yang komunis, muncul. Nah, ini mau diusahakan direbut oleh kelompok semacam Mas Marco sama Haji Misbah. Ya, karena kevakuman itu, maka mereka ini berusaha untuk merebut kepemimpinan SI lokal. Nah, ini pernah. Dan ketika mau mengadakan semacam pertemuan, ya, tapi ini kan tentu saja ada kelompok-kelompok yang tidak setuju. Maka kelompok Samanhudi, ya, semula Misbah ini adalah pro Cokro sebetulnya ya, pro Cokro, dan berusaha untuk menguasai SI lokal Solo, SI Surakarta. Ternyata apa? Akhirnya kelompok-kelompok SI yang mendukung Samanhudi mengerahkan peserta itu, ya, pekerja itu untuk agar bisa mendominasi rapat yang diadakan oleh SI Solo itu sendiri. Nah, pada akhirnya Marco yang semula adalah menjadi pimpinan SI itu tergeser menjadi sekretaris, Mas Marco ini. Nah, akhirnya apa? SI Solo bisa dikendalikan lagi oleh kelompok-kelompok pendukung Samanhudi itu. Tetapi pada kelanjutannya ternyata ya tidak bisa berbuat banyak SI Solo ini ya, karena konflik-konflik terus terjadi dan sebagainya. Nanti Haji Misbah itu pada perkembangan selanjutnya, Haji Misbah mempunyai masalah dengan Cokro Aminoto berkaitan dengan ideologi. Nanti kadang-kadang Haji Misbah itu ya yang menuduh Cokro Aminoto melakukan penipuan, penggelapan uang, bahkan sampai Cokro Aminoto itu pernah mau minta disumpah pocong itu karena dia tidak merasa melakukan itu ya. Akhirnya ketika timbul perpecahan ideologi sebagainya, itulah akhirnya ya SI itu pecah ya. Perlu kita ketahui ya, meskipun pemerintah itu tampaknya mendukung berdirinya SI, tetapi pemerintah hanya mengizinkan SI secara lokal, misalnya lokal Surakarta, lokal Surabaya dan sebagainya. Oleh karena pemerintah membentuk semacam CSI ya, Central Syarikat Islam. Central Syarikat Islam kan semacam ya organisasi sebagai alat untuk melakukan pengawasan gerak-gerik SI lokal yang ada yang telah tumbuh itu. Ya. Jadi intinya begini, ya, meskipun SI didirikan di Surakarta, tetapi ketika SI lokal Surakarta ini tidak berdaya sama sekali ketika pengurusan itu diambil alih oleh Cokro Aminoto dan mengalami kekosongan aktivitas. Oleh karena SI di Solo hanya sebatas organisasi tanpa aktivitas yang jelas,
dan pernah direbut menjadi ajang perebutan kelompok-kelompok merah, SI merah untuk dikuasai, tapi akhirnya gagal meskipun pada akhirnya SI merah dan SI putih itu bersih tegang ya sampai tahun 20, bahkan si Samanhudi juga karena sudah merasa tua akhirnya dia tidak aktif lagi di SI itu sendiri dan diserahkan sebenarnya kepada pengurus-pengurusnya itu sendiri. Tetapi meskipun SI itu mempunyai pengaruh yang luar biasa pada dunia pergerakan dan gerakan-gerakan emansipasi, tuntutan emansipasi bangsa Indonesia, tetapi dia tidak umur panjang. Karena apa? Karena terjadinya friksi-friksi yang ada di dalam SI itu sendiri. Ada kelompok Islam, ya kelompok agama, ada kelompok nasionalis, ada kelompok-kelompok komunis. Nah, yang hal inilah yang tidak bisa diatasi oleh pimpinan-pimpinan SI, yang pada gilirannya ini menimbulkan perpecahan SI itu sendiri. Itu saya kira itu Kang ya, mungkin ini nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kang Huda, saya melihat begini, ada informasi yang saya peroleh sebenarnya, tidak hanya berkaitan dengan reformisme Islam, tetapi memang ketika itu ada perubahan politik global. Jadi sebelum yang itu nanti melatar belakangi tumbuhnya SDI itu ya. Iya, iya. Karena pada konteksnya sebenarnya di Belanda sendiri itu, di perpolitikan Belanda ketika itu terjadi perubahan dari yang mulanya itu menekankan kepada kultur stelsel, tanam paksa, dan di tanam paksa inilah kemudian terjadi suatu pemberontakan ya, satu kericuan ekonomi. Karena apa? Dengan tanam paksa itu banyak produk-produk yang kemudian produksinya meningkat, tetapi nggak bisa terserap. Nah inilah yang kemudian dari situ terjadilah perubahan. Jadi di keekonomian Belanda sendiri itu karena adanya produk-produk yang nggak terserap di pasar ini, rugi sebenarnya. Maka kemudian dari situ terjadilah perubahan pola politik dari kultur stelsel dirubah kepada free labor. Jadi perdagangan bebas yang arahnya ke liberal. Maka di situ sebenarnya orang-orang yang berada di Dewan DPR-nya Belanda ketika itu, Volksraad-nya itu terjadi perbedaan-perbedaan. Antara lain gini, banyak juga yang mendukung ini. Ini adalah satu kesalahan politik Belanda. Harusnya politik Belanda itu dia sebagai apa yang disebut dengan the white man burden. Karena apa? Karena harusnya kulit putih itu adalah membantu mensejahterakan orang-orang yang ada di negeri jajahan, gitu loh. Ini yang protes kan Davenport itu. Davenport itu protes seperti itu. Ya. Jadi harusnya Belanda itu melakukan itu. Nah, tapi ternyata dengan adanya tanam paksa itu kan membuat negara-negara yang menjadi jajahan itu menjadi melarat, menjadi miskin dan lain sebagainya. Kesempatan ini terjadinya perubahan politik global itu sebenarnya itu dengan terjadinya waktu perpindahan atau naik tahtanya Ratu Wilhelmina. Yeah. Jadi Ratu Wilhelmina ini juga mau merubah itu politik itu menjadi dari kultur stelsel ke free labor itu. Jadi dari adanya perubahan itulah sehingga kebijakan-kebijakan dagang, kebijakan-kebijakan investasi itu muncul. Ada muncul investor-investor dari asing masuklah ke Hindia Belanda ketika itu untuk menanamkan itu. Maka dari pergerakan itu terjadilah satu lobby-lobby bisnis yang kemudian di daerah Solo ini terhadap sandang itu dimenangkan oleh kaum Cina. Ya. Maka dari situ terjadilah pergolakan semacam ketidakadilan. Ketidakadilan kenapa? Belanda itu kok menginginkan Cina. Nah ini kemudian SDI itu sepertinya timbul dari situ perlawanan itu. Perlawanan, tapi dengan menggunakan
nalar Islam. Ya. Menggunakan semangat Islam itu, makanya dinamakan SDI. Tapi kan konflik yang ada di Surakarta ketika itu, ini berbeda dengan Surabaya. Surabaya juga terjadi rambatan itu kan. Ya. Kekisruan pada kala itu. Kalau di Solo itu adalah terjadi pertentangan antara suku Jawa dan Cina. Tapi kalau di Surabaya itu justru Cina dan Belanda. Nah, Cina dan Belanda ini itulah yang menimbulkan si Cokro. Gitu loh. Jadi pergolakan politik ini memunculkan Cokro muncul di situ. Ingin mengatasi kenapa kok geger seperti ini, gitu loh. Makanya Cokro ketika itu yang masih ketika dia di Pantiarsoyo ya, jadi dia anggota Budi Utomo dan kemudian merangkap di Pantiarsoyo itu, nah kemudian dia semakin matang itu dalam berorganisasinya. Matangnya lagi adalah ketika SDI Samanhudi itu menyuruh 4 utusannya itu ke Surabaya ya untuk melakukan sosialisasi. Tapi ketika itu sebenarnya Samanhudi itu nggak kenal sama Cokro. Nah, yang kenal adalah dia kenal dengan seorang jaksa di Bali namanya Sastro Diweryo. Ketika ketemu Sastro Diweryo itu, Samanhudi kenal Sastro Diweryo. Samanhudi kan mengutus itu, ada 4 orang itu. Atmo Soekaryo, Sastro Supomo, Kasan Dimejo, sama Haji Ismail. Nah, inilah kemudian oleh jaksa yang ada di Bali itu, oleh Sastro Diweryo itu, dikenalkanlah dengan Taman Manikem, Yayasan Taman Manikem yang dipimpin oleh Ali Surati, orang India itu. Nah, Ali Surati itu kan kawannya Cokro. Maka ketika itu Ali Surati terus melihat, wah kalau begitu ini dikenalkan sama Cokro saja, gitu. Nah, dari situlah kemudian terjadi perbincangan yang tadinya itu hanya mau sesiang saja menjadi sesore, menjadi semalam, dilanjutkan berikutnya, dan disitulah kemudian Cokro didaulat untuk masuk menjadi SDI. Maka dia kemudian Cokro itu dipilih menjadi ketua SDI cabang Surabaya. Baru setelah itu, setelah di SDI cabang Surabaya, Cokro beberapa hari berikutnya datanglah ke Solo. Ketemu sama Nudi itu. Yeah. Nah, ketemu sama Nudi itulah yang kemudian yang Anda ceritakan tadi itu, kan gitu. Terjadinya perombakan-perombakan. Nah, nanti itu kan sebelum muncul itu, ya, sebelum muncul ke situ, saya rasa ada jeda waktu itu dengan terjadinya TKNM itu, Tentara Kanjeng Nabi Muhammad itu. Itu karena itu tahun-tahun 18 itu. Munculnya TKNM ini kan gara-gara ulahnya Marto dan Joyo itu. Ya, Marto dan Joyo Dikoro yang di Jawi Sworo itu, yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu minum ciu itu. Iya kan? Iya. Nah, di situ. Tapi yang menarik saya rasa ini, Kang, kalau dikaitkan dengan Islam, mungkin sosialisme yang ada di Solo ketika itu, atau perilaku sosial, atau kondisi sosial di Solo itu, yang melatar belakangi kenapa Samanhudi itu kemudian menggunakan semacam panji-panji Islamnya itu kok menjadi kuat, itu yang menarik itu. Iya. Apa sebenarnya yang terjadi pada konteks sosial ketika itu? Seperti apa, Kang, kondisi sosial Solo ketika itu? Kenapa kok dia tidak menggunakan panji-panji yang lain, nasionalisme, tetapi menggunakan panji Islam itu? Ya, saya kira tuh kita sudah diskusikan kemarin. Memang ini kan ada pengaruh pesantren, saya kira ya. Kemarin kita ceritakan masalah ada peran dari pesantren Jamsaren terutama ini ya. Untuk ini kan saya kira tadi saya singgung bahwa salah satu kemunduran ya, kemunduran ekonomi sosial karena masalah pemahaman agama yang salah.
Karena agama saya kira waktu ini kan inilah kata reformisme ini kan Islam kan hanya sebatas formalitas ya, formalitas dia seolah-olah hubungan dengan hanya ibadah-ibadah formal, mahdoh dan sebagainya, tapi tidak punya dampak sosial apa-apa. Nah, oleh karena itulah saya mungkin orang-orang pesantren ini, termasuk saya kira pengaruh-pengaruh Samanhudi yang telah menyampaikan ingin semacam membangkitkan sisi lain dari ajaran Islam itu sendiri yang ketika disorokan ya kita tahu lah, apalagi orang-orang abangan dan sebagainya, seolah Islam ya hanya sebatas formalitas, sembahyang dan sebagainya, tapi tidak punya dampak sosial apa-apa. Oleh karena itu pemahaman yang salah ini, Islam harus direvitalisasi ya. Revitalisasi dengan apa? Dengan mencoba untuk menggali ajaran-ajaran ayat-ayat yang itu kalau mungkin karena sekarang istilahnya kan perlu daya transformasi ya, sisi transformatif dari Islam itu yang di sana Islam itu ajaran Islam itu digali untuk meluas semangat yang tidak menunjukkan yang tidak hanya bersifat formal, tapi ibadah-ibadah itu juga dekatnya dengan berkaitan dengan kegiatan sosial. Jadi saya kira pandangan-pandangan seperti inilah yang mungkin perlu diubah gitu. Jadi kita menyadari fakta itu ya itu kan, jadi kelompok-kelompok saya Samanhudi ini, ulama-ulama yang lain mungkin termasuk kelompok-kelompok akalnya untuk merevitalisasi unsur-unsur Islam yang itu berkenaan dengan untuk mungkin ibadah-ibadah muamalahnya itu, ibadah sosialnya itu belum tampak. Nah saya kira ini kan Islam yang komplit kan seperti itu. Jadi tidak hanya berkaitan ibadah, tapi dampak-dampak sosial itu saya kira seperti itu. Nah mungkin inilah nanti yang dirumuskan oleh kelompok-kelompok pesantren. Ada kelompok yang ada kelompok-kelompok kaya ini juga harus peduli dengan yang miskin. Itulah namanya itulah. Terus nanti ada yang kelompok pesantren yang nanti berkecimpung dalam dunia politik. Ada yang jadi ada yang umaro, ada yang ulama dan sebagainya, ya mereka harus saling mendukung itu untuk bisa mewujudkan Islam yang mungkin dalam bahasa agama bahasa yang kafah ya, atau Islam yang lengkap kan seperti itu. Itu saya kira kan. Ya, kalau kebetulan saya itu pernah melakukan satu wawancara dan penelitian juga terkait dengan ini. Saya melihat gini, ada titik temunya sebenarnya apa yang disampaikan Kang Huda ini dengan kondisi sosial di Solo ketika itu. Solo itu, perkembangan Islam di Solo itu kan pusatnya sebenarnya Jam Saren gitu. Jam Saren ketika itu pada tahun 1890-an, sekitar awal-awal atau mendekati 1900, itu kan ada Kiai Idris. Kiai Idris ini adalah pemimpin pondok pesantren Jam Saren, bapaknya Mbah Darokah itu. Mbah Darokah punya anak Ali Darokah itu. Mbah Idris itu memang mengkader anak didiknya atau familinya ke dalam 4 orang itu. Ya, ada yang dijadikan pengusaha, ada yang dijadikan bekerja di pemerintahan, ada yang dijadikan sebagai tokoh pendidikan. Tokoh pendidikan ketika itu kan pendidikan agama ya. Berarti dia mendirikan pesantren. Nah, dan kemudian ada bagian tablik. Jadi dakwah keluar. Nah, rupanya kalau saya lihat di situ, di sini Haji Idris itu, Kiai Idris itu mau menerapkan ajaran Islam tentang keadilannya umaro, keadilannya pemerintah, kemudian kedermawanannya para agnia, para orang-orang kaya, kemudian kebermanfaatannya ilmunya para ulama, dan doanya kaum miskin kan gitu. Nah ini sepertinya itu mau diterapkan gitu, supaya saling mendukung. Maka orang yang masuk ke dalam tataran pengusaha, yang dijadikan pengusaha, inilah yang jadi agnia, yang kelak itu dia bisa membantu pembiayaan anak-anak yang sekolah. Menjadi santri-santri itu. Kan sekolah dulu di pondok pesantren ini nggak bayar. Nah, bagaimana untuk melakukan itu? Nah, inilah disupport oleh agnia itu.
Dan kemudian aturan-aturan dan lain sebagainya, inilah didukati para pemimpin. Maka dalam konteks itu SI, kemudian kenapa bergabungnya antara Cokro dan Samanhudi itu di dalam reorganisasi itu kan sebenarnya pembinanya itu kan Kasunanan kan, HNGBI. HNGBI. Ini berarti adanya itu untuk sinergisitas. Sinergisitas antara ulama, umarok, agnia. Kan itu. Nah, di sini ini yang menarik, Kang. Ini menarik. Entah jenengan sudah pernah mendengar atau enggak ya. Yang jelas saya ini sumber valid dari apa namanya? Yai Sepuh yang ada di pondok pesantren. Istilah ngemis itu sendiri adalah hasil dari pengkaderan ini tadi, karena Agnia itu yang dia menjadi sponsor beasiswa pendidikannya para santri. Maka para santri itu dikasih jatah. Nah, jatah itu diberikan setiap hari Kamis. Kamis kan bahasa Indonesia, bahasa Jawa kan Kemis. Jadi santri-santri itu mengambil jatahnya ke para Agnia, para saudagar-saudagar, para pengusaha itu setiap Kemis. Maka dia mengambillah jatah itu Kemis. Jadi kalau dia ditanyain mau kemana, mau ngemis. Ngemis itu artinya adalah mengambil beasiswa. Cuma terjadi reduksi makna. Sekarang itu ngemis itu dianggap meminta-minta gitu loh. Jadi ngambil jatah ya. Iya, ini artinya konteks itu. Dan saya melihat di situ sepertinya betul kalau kemudian Samanhudi itu menggunakan panji-panji Islam, menggunakan nama Islam itu mendapat dukungan ya mungkin karena ini. Karena sinergi ini tadi itu. Maka dia mendapat dukungan kan. Nah, orang-orang Agnia yang masuk di dalam Agnia ketika itu kan Samanhudi, Misbah dan lain sebagainya. Iya, iya. Hisam Zaini dan sebagainya itu. Nah, saya rasa kok seperti itu, Kang. Makanya kemudian kalau nanti itu akhirnya terjadi semacam perpisahan antara SI dan kan seperti itu. Ya saya kira ini Kang, itu mungkin ya yang itu tadi kita story untold itu ya, kisah yang tidak terungkap itu saya kira ini perlu untuk melengkapi apa namanya perkembangan SI itu sendiri. Ya selama ini kan kita mengandalkan dari ya tulisan-tulisan orang Barat, mungkin barangkali nanti apa namanya laporan-laporan koran dan sebagainya itu. Tetapi untuk konsep ini seolah-olah SI itu tidak ini ya, meskipun ini kan ada kesan bahwa SI itu hanya sebatas label untuk menarik massa semata. Ternyata kan di balik itu memang Islam memang menjadi dasar yang kuat kan begitu. Karena kita tahu penulis-penulisnya kadang-kadang tidak paham dengan konteks-konteks Islam lokal dan sebagainya. Jadi warna Islam ini kadang-kadang tidak begitu dominan di dalam tulisan-tulisan yang ada itu. Nah, barangkali semacam ini untuk menambah wawasan kita tentang berdirinya SI itu sendiri, bahwa itu memang berdirinya SI semacam sudah di-planning ya, sudah direncanakan begitu matang, tidak ujuk-ujuk atau tiba-tiba ada kayak begitu. Nah, itulah kondisi sosial, terus nanti perkembangan global dan sebagainya itu sangat mewarnai dinamika SI itu sendiri. Memang ada. Oleh karena kita perlu menyatakan kekuatan-kekuatan SI, faktor-faktor internal SI yang dari dalam itu apa kira-kira kan begitu. Terus nanti faktor luar dari apa atau latar belakang sosial ekonomi itu bagaimana dan sebagainya. Itulah yang perlu kita kaji lebih lanjut. Dengan tentu saja kita sumber-sumber lokal itu saya kira perlu diungkap atau untuk melengkapi tulisan-tulisan yang sudah ada itu. Itu yang saya kira. Kang Huda, kalau kita lihat sejarah perpolitikan Belanda terkait dengan Islam, itu kan Belanda tidak lepas dari Snok Urgonya. Iya. Nah, Snok Urgonya ini kan seorang intelektual Belanda yang dia mengkaji tentang Islam, gitu. Dan kemudian dia kan tidak mengkhawatirkan Islam ketika Islam itu tidak berpolitik, gitu. Ya. Kalau dia hanya beribadah saja nggak usah dikhawatirkan, gitu. Tapi kalau berpolitik baru diantem kan, gitu. Ya. Itu Snok Urgonya. Nah, kalau kita lihat konteks SI, kalau SDI kan memang dagang. Yeah. Kalau SI ini kan oleh Cokro itu kan
mengembangkan SDI dari yang formatnya hanya dagang, yang tekanannya hanya dagang, kemudian ditarik ke politik, ke sosial, SI kan gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa SI ketika itu kok bisa mekar? Kok bisa mekar gitu loh? Kok bisa mekar? Apakah karena represi dari Belanda itu tidak begitu kuat? Ataukah ada semacam kejeniusan dari Cokro untuk membesarkan SI, misalnya dengan format mengembangkan sebanyak-banyaknya atau gimana? Ya memang berdirinya SI memang mendapat lampu hijau lah dari beberapa semacam dari Ringkes ya, Dr. Ringkes, terus Idenburg sebagai gubernur jenderal dan sebagainya. Itu memang semacam dilema. Orang-orang Belanda sendiri merasa kebingungan sebetulnya atas berdirinya SI ini. Tetapi Hitler itu mengambil kebijakan ini diizinkan untuk pertama karena mereka memandang para pelopor SI ini masih bisa diajak kerjasama. Tetapi kondisi di daerah lokal-lokal itu tidak terkontrol ketika terjadi kerusuhan-kerusuhan itu ya yang mengatasnamakan SI. Jadi SI pernah dilarang. Nah karena sudah terlanjur akhirnya anggaran dasar anggaran rumah tangga itu disetujui oleh pemerintah Hindia Belanda, tetapi itu dalam konteks kelokalan. Misalnya ini lokal Surakarta, ini Surabaya tidak sebatas tersentralisasi begitu. Inilah strategi. Makanya untuk mengawasi itu ya. Ini mungkin ada sisi kelebihan dan kekurangan ya, mungkin Belanda tidak mengizinkan SI anggaran dasar anggaran rumah tangga izin hukum itu tidak secara sentral tetapi per lokal. Itu mungkin salah satu ada sisi lebihnya karena itu ternyata bisa dimanfaatkan oleh SI lokal yang lain barangkali meskipun belum mempunyai dasar hukum ya atau izin resmi, tapi karena SI sudah begitu menyebar akhirnya ini susah dikontrol oleh pemerintah karena pada dasarnya pemerintah sempat untuk melarang tetapi larangan itu dicabut kembali. Oleh karena pemerintah berusaha membuat CSI itu ya Sentral Syarikat Islam untuk melakukan pengawasan atau semacam pengawasan untuk bagaimana aktivitas itu di lokal-lokal itu bisa terkontrol, tetapi pada kenyataan tidak efektif dan tidak berlaku. Oleh karena SI lokal itu ya SI Semarang, SI Solo, SI Surabaya itu berjalan sendiri-sendiri. Tetapi saya kira yang mendapat legitimasi atau hukum itu ya ketika Cokro itu ya sudah dipindahkan ke Surabaya itu, gitu. Jadi intinya ada sedikit mungkin keteledoran atau mungkin kejeniusan dari Cokro sendiri ya untuk merumuskan itu sehingga ini lolos dari larangan dari pemerintah Hindia Belanda itu sendiri, gitu. Ada literatur yang ditulis oleh Aji Dedi Mulawarman. Mulawarman itu bilang begini, di sini letak kejeniusan Cokro sebenarnya. Ketika SI itu mengambil alih mentransformasi dari SDI itu, sebenarnya ini sudah diwanti-wanti oleh Belanda, sehingga makanya dia tidak diizinkan kan secara legal itu. Tapi kemudian Cokro itu justru dia ini bertolak dari unjuk kekuatannya di Surabaya yang dia waktu itu ternyata dihadiri oleh 35.000 orang itu. Ini kan terjadi lonjakan yang tinggi. Kalau SDI kan hanya 2.000 anggotanya. Tetapi ketika itu direstrukturisasi menjadi SI, bertransformasi menjadi SI, dan itu show-of-force-nya dilakukan oleh Cokro itu menjadi 35.000 itu, Cokro itu melihat, potensi SI tinggi sekali. Maka ketika tidak diizinkan oleh Belanda itu, sebagai legalnya itu enggak diizinkan,
Cokro kemudian memprovokasi orang-orang di daerah agar menggunakan nama SI. Iya. Sehingga cabang-cabang SI semakin banyak. Karena semakin banyak, Belanda nggak bisa ngontrol. Jadi itu letak kejeniusan Cokro sebenarnya. Jadi nggak apa-apa, Anda nggak kasih izin, tetapi kalau ini banyak gimana? Makanya kemudian Cokro Belanda nggak bisa ngontrol itu kan. Ada berbagai intrik-intrik dia itu. Nah inilah yang kemudian sepertinya itu yang kemudian melatar belakangi adanya CSI. Iya. Nah, CSI itu. Maka kemudian berdasarkan itu kan kemudian kongres pertama yang ada di mana? Sriwedari ya. Kongres di Sriwedari itu kan luar biasa. Belanda kan kaget. Kok diikuti 200.000 orang itu. Ya, 200.000 orang. Kemudian yang kongres kedua yang di Jogja itu lebih gila lagi, 400.000 orang kan itu. Itu menunjukkan eksistensinya si Cokro kan. Ya. Tetapi kan ketika itu Kang, kan orang-orang masih lihatnya masih organisasi, masih SI kan. Iya. Belum ada komunisme, belum ada yang lain-lain lah. Nasionalismenya masih nasionalisme SI ya kan gitu kan. Yang menggunakan sosialisme Islam itu. Dan kenapa kemudian itu menjadi komunisme Kang di situ? Karena di situ kan kemudian setelah itu kan pecahnya itu menjadi ada Misbah, ada Semaun, ada Darsono, ada Muso. Itu kan mereka ini bermula dari SI kan? Iya. Ceritanya bagaimana itu Kang? Ya saya kira ini kan di dalam SI meskipun Islam kan ada santri kelompok-kelompok kelompok santri dan kelompok-kelompok abangan saya kira semacam itu. Memang waktu itu sebelum ada itu kan SI merupakan forum media yang bagus untuk belajar mematangkan berpikir kelompok-kelompok ini ya. Nah ini kan kita tidak tahu bahwa semacam itu kan banyak organisasi yang lain, semacam kayak Semaun kan memang dia besar di SI atau Darson dan sebagainya, Marco, tapi hubungan-hubungan dengan kelompok-kelompok lainnya juga bebas. Karena apa? Di dalam SI sendiri kan tidak ada aturan yang baku ya. Yang penting dia Islam kan begitu. Entah itu dari kalangan latar belakang Islam yang mana, yang penting kan itu. Tapi mereka ini kan tidak ada semacam aturan bahwa kalau sudah masuk SI ya tidak boleh organisasi lain, tapi pada kenyataannya kan tidak ada aturan itu. Maka ada anggota-anggota ganda semacam nanti Semaun nanti masuk ISDV ya, masuk SATV, kelompok yang didirikan di Semarang itu, yang dulu didirikan oleh Seneflit dan sebagainya itu. SATV, Sidik Amanah Tabligh Fatona. Enggak, ISDP kan. ISDP. Ya, ISDP itu kan kelompok-kelompok organisasi sosialis yang didirikan oleh Seneflit itu di Semarang. Nah, jadi intinya kenapa mereka ini bisa berjalan? Karena tidak ada disiplin partai yang jelas, karena ada keanggotaan yang bebas ya. Yang penting dia bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sana. Akhirnya itulah yang mematahkan mereka dan karena aturan-aturan yang longgar inilah mereka ini kan itu kan mempengaruhi perkembangan SI itu sendiri yang nanti ada yang berideologi komunis semacam Semaun, Darsono, Musodo ya, Muso yang semua itu justru murid-murid dari Cokro Aminoto sendiri. Saya kira memang ini pemahaman Islam yang agak longgar ya. Yang diajarkan oleh Cokro, saya kira lebih moderat itulah yang menjadi janda tarik sendiri umat Islam masuk ke SI. Tetapi kelonggaran seperti ini, ya bisa nanti mereka juga mendapat bimbingan atau paham-paham dari kelompok-kelompok lain. Itulah yang menjadikan SI menjadi pada akhirnya menjadi kolaps ya, menjadi faksi-faksi agama dan faksi komunis itu. Kang Huda, kan di SI itu salah satu sumbangan pemikirannya Cokro itu kan ditulis di program Azaz dan program Tandim. Apakah itu tidak merupakan aturan atau sebenarnya apa sih program Azaz dan program
Tandim itu di SI itu Nah fungsinya? itu kan saya kira itu kan sejarah itu aturan, tapi dalam pelaksanaan kan di partai kan baru dilaksanakan setelah apa ya? Setelah masuknya Agus Salim itu, saya kira seperti itu ketika Cokro itu mengalami halangan-halangan kepemimpinan itu. Tetapi kalau kita ketahui ya, tapi di Cokro kan meskipun dia apa namanya secara intelektual itu kan punya pemahaman agama, tapi perlu kita ingat bahwa referensi-referensi yang dia baca dalam sumber keislaman itu karena Cokro itu mungkin dia sebagai ketua pimpinan organisasi Islam ya, tapi dia ini informasinya tidak dipahami dengan bahasa Arab kan begitu. Nah, karena itu referensi-referensi yang dibaca itu adalah sumber-sumber dari Ahmadiyah sesungguhnya, yang ditulis dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Belanda dan sebagainya itu. Nah, saya kira aturan itu ada, tetapi belum diterapkan secara pasti karena nanti ada namanya disiplin partai ya, disiplin partai yang ketika itu Agus Salim sudah masuk itu kan. Dan ada yang menarik gini. Ancangan ya, tetapi ini kan ya saya kira itu dibuat setelah disiplin partai atau tidak saya belum tahu tulisan itu. Kang Huda, kalau kita lihat konteks sekarang dari SI itu kan kemudian menjadi CSI, CSI menjadi PSI, menjadi PSII kan gitu kan. Ya. Kalau kita lihat dari karakter kepartaiannya PSI dan PSII itu kan sangat puritan Islam kan. Islam puritan. Gitu, Islam puritan. Tapi kenapa yang menarik adalah kenapa Cokro Aminoto itu ternyata juga sangat gemar dengan kesenian Jawa yang terutama ronggeng itu, yang kemudian dari situ kan kemudian dia mempunyai istri Bu Rustina itu kan dari sebagai biduan ronggeng kan itu, penari ronggeng kan itu, yang kemudian itu menjadi konflik dengan Haji Misbah itu. Nah sebenarnya di sini nih corak keislamannya Cokro ini gimana ya sebenarnya itu? Dia memang puritan atau dia itu semacam ya Islam yang moderat begitu? Nah, saya kira yang pertama itu moderat, Kang ya. Saya kira itu lebih moderat dia. Bahkan si Ki Hajar Dewantoro itu sebagai saksi ya bahwa keberislaman Cokro itu ya sangat moderat, sangat toleran terhadap budaya lokal. Seperti contohnya tadi, saya kira menjadi puritan itu kan tidak lepas dari dinamika itu sendiri, yang pertarungan di S itu sendiri. Karena di masa itu kan ada 3 pertarungan luar biasa ya, komunisme, pan-islamisme dan nasionalisme itu sendiri. Akhirnya karena karena dinamika di SI sendiri dan pengurus-pengurusnya itu banyak yang Islam puritan ya, yang pengaruh-pengaruh pan-islamisme ya, saya kira-kira ada semacam pengaruh yang luar biasa mengenai corak berpikir Cokro. Tapi yang saya kira yang pertama itu awal-awalnya dia sangat moderat. Tetapi karena dinamika partai itu sendiri, dinamika SI sendiri, akhirnya barangkali dia terbawa arus ya, karena bagaimanapun dia harus mengikuti salah satu. Ini pilihan yang agak susah. Saya kira seperti itu. Terus peran Haji Agus Salim itu ketika di perubahan SDI ke SI atau SI, itu peran Agus Salim itu seperti apa? Ya kita tahu Agus Salim ini kan mempunyai ya, apalagi dia seorang mempunyai kepengagaman yang luar biasa ya. Terus dia juga pernah menjadi konselor di Belanda, di Arab, di Mekah ya, sebagai konselor haji dan sebagainya itu. Tapi Haji Agus Salim memang saya kira pikiran-pikirannya lebih memihak kepada gerakan-gerakan pan-islamisme itu. Karena dia sangat Islam bagi saya, dia maju harus mengikuti paham-paham yang berkembang itu, masuk pan-islamisme itu. Jadi itulah yang pengaruh besar dari Agus Salim, karena pertentangan kedua di dalam tubuh SI itu dia harus salah memilih apakah mengikuti paham komunis atau lain dan sebagainya. Itu saya kira Haji Agus Salim meskipun dia punya paham-paham yang puritan, tetapi dia juga sebagai nasionalis betulan, saya kira seperti itu.
kan ada dua sahabat yang kemudian itu membuat Cokro menjadi kuat kan ya di SI itu. Salah satunya Agus Salim tadi itu. Kan ada juga Abdul Muiz, seorang sastrawan. Perannya apa ini? Abdul Muiz itu. Ya, Abdul Muiz ini memang apa namanya? Dia menjadi pengurus-pengurus SI itu ya ketika memang Cokro tidak Abdul Muiz kan menjadi anggota Volkers juga ya, Volkskrat ya ketika itu. Jadi saya kira Abdul Muiz ini ya saya kira ikut mempengaruhi corak-corak keberislaman Cokro sendiri. Saya tidak begitu Kang ini tentang Abdul Muiz ini, saya belum begitu banyak fokus ke sana ya. Mungkin ada informasi yang lain saya belum bisa membahas lebih jauh. Sebutan Agus Salim sebagai seorang ideolog itu kapan itu? Apakah di SI itu atau di SDI? Karena saya pernah membaca begini, antara Agus Salim ini kan dulu itu sebagai semacam apa ya, tangan kanannya Samanhudi gitu loh. Tapi kemudian menjadi bermitra dengan Cokro. Kan terjadi kan mungkin perubahan ya. Karena saya pernah membaca satu tulisan yang mengatakan bahwa gini, ketika Samanhudi itu melakukan mendatangi show of force yang diadakan oleh Cokro Aminoto itu di mana? Surabaya. Di Surabaya kan dia turun dari kereta. Turun dari kereta itu sudah menjamur orang itu begitu banyak. Nah, sehingga protokolnya itu begitu kuat. Orang-orang tidak bisa masuk menemui Samanhudi. Nah, ketika itu masyarakat itu sebenarnya yang menilai bahwa yang Ratu Adil itu belum Cokro karena masih dominasinya masih di Samanhudi. Samanhudi itulah seorang Ratu Adil gitu. Nah, karena nggak bisa bersentuhan Samanhudi, ingin salaman, ingin itu. Makanya kemudian yang disalamin apa? Bajunya Agus Salim. Gitu. Jadi bajunya Agus Salim itu digondeli sama orang-orang itu. Karena apa? Karena Agus Salim ini adalah tangan kanannya atau sahabat kentalnya Samanhudi, maka memegang sahabatnya itu sudah seolah-olah mendapatkan berkahnya Samanhudi gitu. Begitu hebatnya pengaruh Samanhudi itu. Tapi kenapa dominasinya tadi itu loh? Saya masih kurang jelas ketika Kang Huda menjelaskan runtuh semakin menipisnya dominasinya Samanhudi berganti kepada Cokro, termasuk sebutan Ratu Adil itu ke Cokro atau Heru Cokronya itu ke Cokro Aminoto. Itu kenapa? Apakah karena Samanhudi itu mundur, ataukah karena tua, ataukah karena apa? Ya, menurut informasi yang memang dia merasa tidak mampu yang masalah urusan-urusan sebab itu, dan dia ingin fokus ke dunia bisnis itu. Tapi entah ini memang benar atau tidak, tapi yang jelas kan arus bawah kan tidak menyetujui itu. Dan saya baca, dia begini, meskipun di tahun 20 dia sudah mundur, tetapi dia pernah menyatakan bahwa saya sangat mencintai SI. Ya gitu, karena SI saya mendirikan dan sebagainya. Entah itu semacam curhat atau apa, yang jelas itu kata-kata itu pernah muncul. Tetapi mungkin karena ini ya, ini kan saya kira ada persaingan pendidikan juga, latar belakang pendidikan sangat berpengaruh ya. Mungkin Samanhudi pendidikannya lebih dominan pada pendidikan pesantren, sedangkan kelompok-kelompok lain pengurus itu pendidikan sudah menjadi pendidikan umum. Nah, di sini dia selalu kalah bersaing dalam kepengurusan itu. Nah, mungkin merasa itulah dia akhirnya mengundurkan diri, tetapi tidak ada pernyataan bagaimana sampai meninggalnya saya tetap mencintai SI. Tetapi saya tidak memiliki kesempatan untuk itu, untuk apa namanya, untuk mengurus langsung atau karena sudah dilanjutkan oleh kader-kader selanjutnya. Ini saya kira kok ada persaingan ya, latar belakang pendidikan juga. Mungkin secara pribadi mohon maaf, yang dominan ilmu-ilmu agama kan tidak bagus dalam hal administrasi organisasi, sedangkan orang-orang yang pergi secara Belanda di sini kan ada, meskipun di Belanda ada latar belakang Islam, tapi di Belanda inilah mereka yang punya kecakapan untuk mengendalikan organisasi itu. Tapi
yang jelas meskipun dia di dalam di informasi itu dia memang sengaja mengundurkan diri, tetapi ada tulisan yang lain, dia merasa sedih meninggalkan SI itu. Ada semacam beban psikologis sebetulnya, dia tidak bisa mengurus SI lebih lama gitu. Apakah itu merupakan kekecewaan atau tidak? Nah itu wallahu alam gitu ya. Bisa juga itu kecewa, tetapi kan karena kondisi mungkin dominasi pengurus sudah oleh mereka mungkin yang terdidik mungkin secara barat. Kayak Agus Salim bagaimanapun dia kan pendidikan baratnya kan bagus, bahkan memiliki pengetahuan keislaman yang cukup bagus gitu. Cokro Aminoto seperti itu. Bahasa Belandanya mereka bagus. Kalau itu bagaimanapun bahasa ini kan kunci yang penting ya untuk memahami perkembangan suasana zaman seperti itu. Ya kita tahu Agus Salim punya bahasa Belanda yang bagus, Cokro juga. Kan pada umumnya seperti itu. Sedangkan kita tahu Samanhudi tidak begitu paham dengan itu. Nah, saya kira latar belakang pendidikan saya kira berpengaruh. Berpengaruh ya. Akhirnya adalah yang berpendidikan itulah yang mampu. Pendidikan Barat ya. Ya, pendidikan Barat itu yang mampu menguatkan gitu. Kebetulan kan Anda kan sudah pernah ke Belanda kan sebagai postdoc. Postdocnya kan di Belanda. Bukan postdoc, itu belum postdoc saya. Lah itu yang ke Belanda? Hanya kursus dua minggu kok, kursus kepemimpinan. Oh, kursus kepemimpinan. Jadi sama saja lah ilmunya orang Belanda ya. Tapi ingat, Belanda itu dulu itu penjajah loh ya. Ya begini, kita kan harus objektif ya. Ada sisi-sisi lebih Belanda ya ada kekurangan ya ada, kan begitu. Ya tapi kan Agus Salim itu juga lulusan Belanda kan itu. Ya akhirnya kan menjadi orang anti Belanda kan banyak. Kang Huda, kalau saya mengikuti seminar itu biasanya saya tertarik. Nah, ketertarikan itu biasanya saya juga mempunyai pemahaman atas apa yang mau diseminarkan gitu. Tentu saja saya yakin bahwa karena peminatnya ini sangat banyak, pesertanya sangat banyak, pasti peserta ini juga mempunyai informasi-informasi terkait ini, terkait Cokro, terkait SI, terkait SDI kan. Oleh karena itu saya mengundang para peserta ini untuk memberikan satu masukan-masukan tentang Cokro, tentang SI, tentang SDI, dan tentang apapun, Samanhudi juga. Nah, kalaupun tidak masukan, silakan yang kurang jelas untuk ditanyakan. Barangkali dari peserta ada yang ingin menanyakan, silakan. Sekarang waktu untuk para peserta. Barangkali ada yang mau bertanya? Sepertinya belum ada, kan? Ya. Nah, sepertinya belum ada. Tetapi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kita himpun sebelum waktu pendaftaran ya. Waktu pendaftaran itu sebenarnya kita sudah memancing apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan nanti. Ternyata ada juga yang menanyakan begini, Kang. Sebenarnya karakter kepemimpinan di SDI dan relevansinya untuk misalnya itu diaplikasikan di dalam pendidikan saat ini itu, terutama dengan arahnya pendidikan sekarang ini adalah pendidikan karakter gitu, itu seperti apa, Kang? Itu kalau bisa, misalnya ini kita merujuk pada SI, pada ajaran Cokro misalnya. Ya saya kira pemikiran Cokro tentang Islam modern saya kira perlu dikembangkan ya. Ketika kita tidak terjebak pada Islam yang mohon maaf sedikit fundamental seperti itu. Jadi di dalam kasus Cokro ini saya kira kita ingin mengungkapkan atau mengamalkan Islam secara utuh. Jadi tidak hanya aspek-aspek ubudiyahnya, tetapi juga muamalah juga saya kira perlu digali lebih lanjut. Kita tahu kalau Cokro itu sudah mengambil misalnya ada semacam
aturan bahwa yang masuk SI itu adalah kelompok-kelompok Islam seperti itu, tertentu misalnya, itu justru akan tidak bagus untuk perkembangan apa namanya SI itu sendiri. Jadi di sini ini kita belajar dari sini bahwa dengan Islam yang lebih terbuka, yang lebih toleran, ya inklusif dan sebagainya, saya kira inilah yang perlu kita gali ke depan. Ya masalah nanti itu kan semua berproses ya. Apakah nanti mereka bisa menjadi fundamentalis atau tidak, tapi pada awalnya ini kita perlu kita kembangkan untuk ya kita melihat Islamnya saja lah, bukan corak keberikhlasannya bagaimana, itu saya kira penting itu. Untuk pendidikan-pendidikan yang toleran, ya peduli dengan ini kan peduli dengan orang-orang yang lemah dan sebagainya itu. Ini saya kira penting untuk digali lebih lanjut cara Islam seperti ini. Dan saya kira tulisan-tulisan Cokro ya, tulisan Cokro meskipun tulisan-tulisan itu kan sebagai reaksi dari perkembangan sosial politik yang ada ya, termasuk sosialisme Islam itu kan sebagai respon terhadap tulisan Misbah tentang komunisme dan Islamisme itu, saya kira kan seperti itu. Ini saya kira ya perlu perlu kita pelajari lah. Tetapi yang jelas organisasi-organisasi seperti ini, mereka dimatangkan dengan tulisan, Kang ya. Mereka ini dimatangkan dengan debat-debat, tetapi dengan cara-cara yang opini-opini di koran. Inilah mendewasakan para politisi pada masa itu. Halo? Iya. Ya, saya kira ini mereka itu diskusinya kan lewat tulisan. Jadi di semua itu kematangan berpikir itu dengan tulisan. Sekarang itu kan kita lebih ke retorika ya, perdebat berdebat seperti itu. Ini perlu dikembangkan lagi. Mohon maaf politisi kita sekarang itu kan untuk menulis saja susah ya. Tetapi dulu itu selain seorang organisator ya, dia pintar menulis. Dan anehnya kayak Misbah itu kan cuma sekolah SR ya. Tapi dia tulisan-tulisan banyak, meskipun tulisannya tidak begitu mendalam ya, tapi kan berani menulis. Nah itu yang perlu kita kembangkan. Jadi debat-debat itu, mari kita opini-opini silakan. Tetapi bukan ya, kalau kita polisi sekarang sudah bergeser ya. Mereka suka orasi-orasi, tetapi tidak matang dalam keilmuan tertentu. Itu. Sekarang juga sebenarnya budaya menulis kita itu, bangsa kita itu tinggi banget, tapi menulis status gitu. Ada pertanyaan ini dari sumber chat ini. Kalau tadi Kang Huda sudah menjelaskan latar belakang keluarga Samanhudi, tapi tadi belum menyinggung latar belakang keluarganya Cokro. Bagaimana kondisi keluarganya Cokro sehingga bisa membentuk ketokohan seseorang Cokro seperti itu? Ya tadi sebetulnya saya singgung secara intelektual dia memang berpendidikan barat, tetapi secara genealogis dia itu kan buyutnya Kiai ya, Hasan Besari kan begitu. Dia mempunyai darah ulama dan dia mempunyai darah kebangsawan. Jadi ulama dan bangsawan itu sendiri. Ya menurut informasi, Cokro adalah seorang yang ya dalam tanda nakal ya, karena kecerdasannya itu ya, karena kecerdasannya itu kan dia itu kan nakalnya luar biasa, susah diatur orangnya kan begitu. Bapaknya seorang wedana, kakeknya seorang bupati kan begitu. Terus buyutnya seorang ulama Kiai Hasan Besari dan neneknya juga dari Kasunanan ya, dari Kasunanan itu. Pendidikannya dia di Osvia kan sekolah pegawai negeri itu kan. Dia pernah menjadi PNS, tapi karena dia harus keluar karena banyak aturan-aturan itu yang harus dipenuhi, bahkan dia sempat berdebat dengan mertuanya ya. Anaknya kan suruh, kamu tuh Cokro jadi PNS kok malah keluar gimana? Itu kamu jadi apa? Sudahlah kamu ceraikan saja. Suharsi kan tidak mau itu kan. Akhirnya dia terpilih Cokro. Dan ketika itu dia pernah menjadi juru tulis di pelabuhan dan sebagainya itulah. Dan dia memang sukanya menulis itu tentu saja. Jadi secara genealogis intelektual dia memang seorang yang suka membaca ya, suka menulis dan sebagainya. Dan dia ahli bahasa Belanda, tetapi tidak bisa berbahasa Arab. Oleh karena itu saya kira tadi
sumber-sumber keberislamannya justru ini kita patut bersyukur pada orang-orang Ahmadiyah ya, yang sudah menerjemahkan acara-acara dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Belanda, bahasa Prancis dan sebagainya. Itulah referensi utama dari Cokro Aminoto itu sendiri. Itu dia menyadari bahwa saya memang pemimpin organisasi Islam, tapi saya itu perlu banyak belajar Islam sendiri dengan cara apa, referensi-referensi itu. Itu kan? Kalau kita lihat dari genealogis biologisnya itu menjadi bisa menciutkan gitu, karena Umar Said Cokro Aminoto turunan orang-orang hebat gitu. Ya, jadi kemudian ya wajar turunan orang hebat bisa dia menjadi hebat. Nah, kalau nanti ini kaitannya seperti itu, ini menjadi mengerikan gitu. Mengerikan, oh kalau begitu yang harus menjadi hebat apakah harus turunan biologisnya orang hebat itu. Sebenarnya yang perlu kita catat itu sebenarnya adalah genealogis ideologis kan gitu, atau genealogis intelektual kan, itu yang penting itu kan sebenarnya. Ya, jadi begini, saya kira meskipun dia seorang bangsawan dan orang, tapi dia itu kan yang mempunyai jiwa-jiwa populis ya, jiwa-jiwa bersamaan sehingga dia bisa bergaul dengan biasa saja. Oleh karena itu dia tidak mau terkenal dengan PNS itu. Kalau mungkin dia jadi PNS, ya urusannya dengan orang-orang lain lah. Tapi kalau dia kerja di buruh, di pelabuhan, itu otomatis kan dia bersentuhan dengan orang-orang yang lapisan bawah itu. Ya. Yang menariknya itu Cokro ini memang kalau kita lihat sejarah kehidupannya sepertinya memang orangnya bandel juga gitu ya. Iya. Sangat bandel. Orang jadi Panggrep Projo ya nggak mau karena di situ ada aturan birokrasi yang harus cium tangan dan lain sebagainya itu kan. Nggak mau, makanya dia keluar gitu. Perang sama mertuanya. Kemudian dia gelandang di Semarang jadi kuli pelabuhan. Itu kan orang rada gila kan gitu. Iya. Iya ta. Nah, ini kan menarik juga. Padahal kalau kita lihat turunannya kan, oh dia ini turunan Bhre Kertabumi, Prabu Brawijaya V kan itu, dari apanya itu? Canggahnya atau apanya itu. Iya, iya. Ini sepertinya ada keturunan yang mempunyai kesamaan keturunan dengan Gus Dur sebenarnya. Gus Dur kan bilang bahwa dia keturunan Prabu Brawijaya V, turunan Raden Patah, Raden Jimbun, Sultan Trenggono, Ki Ageng Anom Besari dari sisi bapaknya kan. Dari sisi ibunya kan ada dia turunan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, kemudian Sunan Ampel, kemudian Sunan Derajat, kemudian Nyai Anom Besari, Caruban, baru nanti muncul Ki Ageng Muhammad Besari, kemudian Kiai Muhammad Ilyas, baru Ki Ageng Bagus Kesan Besari, baru kakeknya Tumenggung Cokronegoro, kemudian ayahnya Cokro Amiseno, baru Haji Umar Said Cokro Aminoto. Itu kan gen biologisnya kan luar biasa dahsyat. Iya. Ya gitulah. Kalau misalnya Supawi Pamenang yang nggak punya gen kan nanti kalau melihat di sini wah khawatir nanti. Ya, harusnya kita belajarnya bukan dari gen biologis tetapi adalah gen intelektual. Kalau gen intelektual mungkin potensinya akan bisa menjadi sama kan gitu kan. Ya tapi begini Kang, kita kan masyarakat Jawa kan tidak bisa semacam itu. Ya dia memiliki karisma karena juga orang melihat dari silsilahnya itu. Meskipun kadang-kadang ada sebagian orang yang memanfaatkan silsilah itu untuk kepentingan diri ada. Tetapi untuk kasus Cokro ini kok tidak. Ya. Kan gitu. Tapi kalau dari lingkupannya kan memang betul. Kalau lingkungannya itu orang-orang hebat, maka daya nalarnya itu juga terbentuk dari kecil sudah terbiasa berpikir secara hebat kan gitu kan. Artinya kalau memang mempunyai gen biologis itu, perjuangan itu jauh lebih siap daripada yang tidak mempunyai gen biologis kan gitu kan. Maka disitulah yang perlu kita pelajari di situ adalah kalau dikaitkan dengan pendidikan sekarang adalah bagaimana perlunya kita mendesain lingkungan di keluarga ini untuk menghasilkan orang-orang hebat kan gitu. Ya. Kan gitu kan. Nah, itu harus kita mulai tentu saja gitu. Ada satu pertanyaan ini. Lain ada. Bagaimana kaitannya antara SI dengan Muhammadiyah? Bukankah di Muhammadiyah di Solo terutama
dari SI itu kemudian muncul SATV. SATV ini kan dikembangkan oleh Misbah awalnya kan itu. Nah, ini gimana ini? Sebetulnya begini ya, ketika Misbah itu dengan Fakhrudin itu kan sangat akrab ya, termasuk Fakhrudin kan ketika itu membantu Misbah untuk ketika mendirikan Islam Bergerak atau Medan Muslim itu kan ada bantuan Fakhrudin ya. Ketika Kang, sebentar Kang. Fakhrudin yang dimaksud ini bapaknya Pak AR itu ya? Ya, Haji Fakhrudin, bapaknya Pak AR Fakhrudin itu. Itu kan seorang yang pintar jurnalistik lah. Bahkan ketika itu ada salah satu pengurus di Medan Muslim itu aja namanya Eyad Fakhrudin. Misbah ini kan asal semula kan saya melihat dia tuh seorang yang sangat militan pada Islam ya. Dia sebenarnya pedulian Islam yang cukup besar. Bahkan termasuk ketika Islam disinggung kan dia termasuk memberikan SATV kan itu ya. SATV itu. SATV. Sidik Amanah. Ya. Nah, itulah termasuk. Tetapi ketika dia sedikit radikal, ketika bersama dengan orang-orang ya mohon maaf dalam komunis ya, termasuk Tomaun Kusumo, Semaun, Marco dan sebagainya, terutama ketika dia terlepas dari penjara di Pekalongan itu kan, dia menjadi cenderung ke komunis. Akhirnya hubungan kongsi antara kelompok-kelompok Muhammadiyah dan Misbah itu pecah. Fakhrudin akhirnya keluar dari Medan Muslimi dan sebagainya karena akhirnya Medan Muslimi dan Islam Bergerak itu menjadi corong dari SI Merah itu. Kapan pecahnya antara Fakhrudin dan Misbah? Apakah ketika Misbah itu diungsikan kemana itu? Ke Manowari ya? Atau kemana? Sebelum itu. Perpecahan itu setelah Misbah keluar dari penjara di Pekalongan karena kasus-kasus kerusuhan di Solo itu. Ya mungkin tahun-tahun 1918-an lah itu ya. Nah, akhirnya kan Misbah ini kan lagi-lagi masalah sikap politik terhadap pemerintah Belanda karena Misbah cenderung antipati Belanda. Saya kira Misbah itu ada semacam kekecewaan terhadap Belanda dan sebagainya. Karena Misbah adalah salah satu tokoh yang gagal menjadi anggota Volksraad. Kalau bersama dengan Cokro, akhirnya ada semacam keirian. Ya, kekecewaan itu saya kira. Ya, karena dia sponsor utama TKNM ya. Ya. Jadi emosi gitu. Ya, emosi. Akhirnya dia memilih jalan ke komunis. Nah, karena kita tahu komunis kan lebih sifat kooperatif dengan dunia Belanda, itu lebih keras ya, karena apalagi dia kan kecewa dengan pemerintah Belanda, akhirnya dia mulai ke komunis. Nah, dia memandang Muhammadiyah itu sebagai bagian dari antek Belanda, antek pemerintah. Makanya di sini terjadi Misbah lebih antipati pada Muhammadiyah karena dipandang terlalu lembek. Konflik seperti ini itu dia sangat mengkritik Muhammadiyah karena apalagi Muhammadiyah sering mendapat bantuan Belanda dan sebagainya karena dianggap tidak berani ya, atau terlalu kooperatif dengan Belanda itu yang ini kan berkaitan dengan sikap politik ya. Gitu itu kan. Ada satu literatur yang mengatakan bahwa Misbah ini adalah tokoh populer di Solo ketika itu dan dia sangat merakyat di Solo, maka dukungan terhadap Misbah itu juga tinggi sekali. Kemudian Misbah itu juga disinyalir sangat kenal baik dengan istri sambungnya Cokro Aminoto yang bernama Ibu Rustina itu. Nah, yang menarik adalah gini. Cokro itu kan mempunyai ibu Suharsikin yang begitu hebat gitu ya. Bu Cokro. Kalau Soekarno mengatakan dengan Bu Cokro, itu Bu Suharsikin karena keibuannya yang hebat lah pokoknya. Kenapa tidak ada cerita tentang konfliknya Suharsikin dengan Rustina? Saya membaca itu. Nah, ini belum membaca ya itu. Tapi kan gini, ketika konflik antara Misbah dan Cokro,
Itu kan Misbah berkali-kali mengatakan bahwa Cokro itu sudah gelap mata sehingga dia kedanan terhadap Rustina gitu. Ya. Makanya dia memanggil Sirus gitu kan. Nah, ini yang menarik. Sebenarnya peran Rustina ini sebagai apa? Apakah sebagai pengganggu atau justru sebagai penguat Cokro? Nah, kalau saya kira penguat Cokro bagaimanapun ketika itu kan ketika beristirahat itu saya kira tidak berpengaruh pada gerakan-gerakan Cokro Aminoto ya. Mungkin tapi serangan-serangan ini sebenarnya dilontarkan Misbah karena sebagai seorang pemimpin agama, sesuai organisasi besar, seharusnya, nah inilah ya, tidak mengambil istri seorang ledek kan gitu kan, ledek atau penapi kan begitu. Ya ini yang menjadi pembicaraan seperti itu. Tapi saya kira ketika Cokro mengambil istri ini kok kelihatannya kok tidak berpengaruh pada gerakan-gerakan dia. Saya kira tetap aja tidak berpengaruh ya. Entah kita kan tidak tahu motif Cokro untuk mengambil istri itu apakah karena alasan-alasan kan tidak tahu. Apakah sebagai bentuk kepedulian sosial atau karena apa dan sebagainya, atau menarik simpati kelompok-kelompok abangan dan sebagainya kan kita tidak tahu itu. Tapi yang jelas ketika Cokro mengambil itu ya memang menjadi olok-olokan dari lawan-lawan politiknya, tetapi secara politis kalau itu tidak mengendorkan semangat Cokro untuk terlalu serius bergerak. Ini ada pertanyaan dari Pak Prayitno yang dia mengaku bahwa tadi nggak nyimak tapi nggak komplit gitu. Dia bertanya, meskipun tadi Kang Huda sudah menyampaikan, SI dengan Budi Utomo itu semasa atau enggak ya? Dan terus kemudian hubungan antara SI dan Budi Utomo itu seperti apa? Mau dijelaskan dulu? Saya kira mungkin memang ada perdebatan ya ketika berdiri SI itu kan ada yang duluan SI, ada duluan yang Budi Utomo, kan ada perdebatan luar biasa ya. Ada yang tidak setuju dengan ketika Budi Utomo dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena SI lebih duluan, itu terutama tulisan Kamar Jaya itu ada ya, yang mengatakan bahwa SI itu kan lebih berdiri tahun 1905 sedangkan BU 1908, tapi pada tulisan sejarah SI baru 1911. Ya saya kira itu kan hampir semasa karena kesadaran itu semasa. Tapi ya kita tahu latar belakang mereka ya, anggota-anggotanya kan. Kalau Budi Utomo kan kita tahu, saya kira organisasi yang elitis ya, elitis para apa namanya, Ningrat Jawa, kelas menengah ke atas kan begitu, bangsawan dan sebagainya. Sedangkan SI adalah kelompok-kelompok yang menengah ke bawah, meskipun ada dukungan dari kelompok-kelompok atas, tapi kan tidak begitu besar gitu. Saya kira semasa, tapi gemanya ya ini apalagi tulisan Korver itu kan. Meskipun itu Budi Utomo itu pengaruhnya itu kalah ya, SI itu mengalahkan pengaruh dari Budi Utomo atau industri partai karena keanggotaannya gitu besar dan sebagainya, dan dia merasa orang-orang masuk SI ini merasa keyakinan diri, terutama orang-orang yang tertindas ya, orang-orang ekonomi lemah itu. Gitu. Ya, memang gini, beberapa literatur menunjukkan bahwa Budi Utomo itu kan organisasi elitis Ningrat Jawa. Yeah. Jadi dia tidak bersifat nasionalis. Nah inilah makanya Cokro juga itu sebagai medan latihannya Cokro masuk Budi Utomo itu latihan berorganisasi. Tapi secara nasionalis ya jelas SI karena menasional. Maka dia menggeser dari SDI menjadi SI itu kan supaya lebih menasional kan. Supaya tidak hanya organisasinya pedagang saja, tetapi petani bisa masuk, Ningrat juga bisa masuk, dan semuanya bisa masuk, maka menjadi itulah. Dan doktrinnya kan ya semangatnya ya, semangat yang menjadi doktrinnya SI itu kan ada harus bangsa ini mendapatkan, mewujudkan apa itu, Selbstbestur itu ya, pemerintahan sendiri. Makanya dia sangat bangga ketika itu diungkapkan di Bandung ketika itu.
bangga sebagai seorang nasional gitu. Dan sebagai Zebstur itu. Dan itu yang diharapkan oleh Cokro, dan itulah yang kemudian masuk menginspirasi Soekarno kan gitu. Menjadi menginspirasi Soekarno. Dan itulah yang kemudian harus berjuang untuk memerdekakan diri kan dari situ pemikiran itu. Nasi dan Zebstur itu. Kang Huda. Ya. Terima kasih sekali. Ini sudah 2 jam ternyata kita itu. Ya. Karena tentu saja ini sangat menarik, dan kalau bicara tentang Cokro tentu saja belum bisa habis gitu ya. Karena ini memang kita masih lokalisasi pembahasan tentang Cokro terkait dengan SDI, SI, CSI dan PSI ini. Kita masih perlu mengulik lagi kehebatan Cokro, terutama dalam mendistribusi pemikiran-pemikirannya, mendisperse pemikiran-pemikiran terhadap para muridnya itu, yang nanti ada Semaun, ada Kartosuwiryo, ada Muso, ada Soekarno, dan lain sebagainya itu di Rumah Peneleh. Di Rumah Peneleh ini. Nah ini kan akan kita bahas juga Kang Huda ya. Ya, insya Allah. Insya Allah Rabu depan ya. Nah, Rabu depan itu session kedua untuk membahas Cokro. Kita akan membahas tentang Cokro dan murid-muridnya. Setelah itu Rabu berikutnya akan secara khusus Cokro dan Haji Misbah yang memunculkan SI merah dan SI putih. Dan impact pepolitikan berikutnya. Demikian saudara-saudara, paparan yang begitu detail yang dipaparkan oleh Dr. Nur Huda Ali, sejarawan kita. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan tadi itu memberikan informasi bagi kita yang lebih mencerahkan dan menjadi bahan renungan bagi kita terkait dengan pemikiran-pemikiran Cokro, bagaimana dia hidup, bagaimana dia berorganisasi. Tentu saja ini menjadi suatu bekal yang menarik bagi kita itu untuk mendidik masa depan bangsa. Saya rasa itu tentu saja para pemirsa mempunyai satu kesimpulan-kesimpulan sendiri yang ada di benak sendiri. Oleh karena itu, silakan Bapak Ibu menyimpulkan apa yang dipaparkan oleh Dr. Nur Huda Ali, sejarawan kita ini yang akan kita mintai kelanjutan pembahasannya untuk Rabu depan. Dan terima kasih atas kehadirannya. Saya Dr. Supawi Pawenang mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelemahan, atas kekurangan yang ada di dalam event ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya sesi diskusi, maka berakhir pula perjumpaan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan dan diskusi berikutnya. Jangan lupa ikuti berbagai sosial media Pawenang Institute, subscribe YouTube channelnya, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.